Kalau mohon maaf itu kapan aja. Agak mesti sawal, dilembagakan kita saling memaafkan pada bulan Syawal. Iya, sekarang bahkan kita mah nggak ada istilah memaafkan. Adanya orang kagak ngomong, orang kagak ngucap, orang kagak minta, harus kita maafin. Sebaliknya juga kita begitu sama orang. Kalau kita punya dosa, punya salah, orang juga harus sudah memaafkan duluan. Indah tuh jadinya hidup gitu. Fa'fu anhum wasfahu gitu. Itu yang parah tuh. Yang parah ya udah maafin aja, wasfahu, buka lembaran baru. Tapi hati mah kadang-kadang susah orang. Susah untuk memaafkan orang yang memang hatinya ada dendam. Itulah kita ngaji, itulah kita belajar agar hati kita ini selalu kita asah, hati kita selalu kita cuci, hati kita selalu kita upgrade gitu, agar hati ini luas. Karena memang hati masih sesungguhnya luas sekali, hati luas sekali. Cuman yang mempersempit adalah kita sendiri. Hati itu luas, seluas, nggak terbatas itu hati sebenarnya. Kalau pikiran masih ada batas-batasnya juga. Kalau hati kalau udah luas, waduh. Dan orangnya indah aja hidupnya udah. Kalau orang yang hatinya pemaaf, orang yang hatinya tawadu, orang yang hatinya kagak ada sombongnya, orang yang hatinya pemurah, orang yang hatinya lapang, itu indah hidupnya. Intinya kita hidup ini mencuci otak dan mengisi sama yang baik. Udah bersih kita isi sama yang baik dan mencuci hati. Hatinya udah bersih, kemudian juga kita cuci apalagi ini otak, hati, perut. Nah, itu selalu kita cuci tuh. Sama di bawah perut juga dicuci. Jadi itu harus selalu kita cuci. Kalau otak kita sering kita cuci, hati kita sering kita cuci, perut kita sering kita cuci. Perut nyucinya bagaimana? Bukan sama payah, bukan. Biar pada keluar semuanya, bukan. Jangan dimasukin yang kotor-kotor, yang haram, apalagi yang haram. Yang subhat aja jangan dimasukin. Cuci. Enak tuh. Udah gitu pas lagi kalau kita makannya siang, pagi, siang, sore. Emang waktunya kalau istilah pabrik mah sedang ngolah. Kalau malam dia sedang apa tuh istilahnya istirahat dan mengolah hasil makanan. Kalau siang itu diasupin. Subuh hasil olahannya beres sudah, tinggal dibuang. Makanya kalau subuh orang kagak buang itu berarti nyimpen kotoran. Jadi penyakit. Ini harus dicuci, otaknya dicuci. Orang yang otaknya ruwet aja juga jadi penyakit juga. Jadi penyakit. Sumber penyakit kadang-kadang juga dari pikiran yang ruwet. Segala apa aja orang mikirin orang mulu. Dan hati juga dicuci. Sumber penyakit juga kadang-kadang hati. Orang yang dendam berlebihan, darahnya mampet. Jadi kita diperintahkan memang ngajar. Kita masih menerusin surah Yasin. Ada tinggal sedikit lagi. Kita pernah khatamin surah Al-Baqarah. Kita pernah khatamin surah Al-Hujurat. Kita pernah juga separuh surah Al-Mu'minun. Ini sedikit lagi surah Yasin khatam. Sekarang ayat ke-71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa
فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. Awalam yarau, apakah mereka tidak melihat? Ai alam yatafakkaru, yakni apakah mereka tidak berpikir? Walam ya'lamuhu ilman yaqinan, dan mereka tidak mengetahuinya dengan ilmu yang yakin. Anna khalaqna lahum, bahwa kami telah menciptakan bagi mereka ayli ajli intifa'ihim, yakni untuk diambil manfaatnya untuk mereka, mimma amilat aidina, dari sebagian apa yang kami ciptakan dari kekuasaan kami. Aima amilnahu bi qudratina wa iradatina, yakni dari apa yang Allah ciptakan dengan kekuasaan kami dan ketetapan kami. An'am, binatang ternak, hiyal ibilu wal baqaru wal ghanam, yaitu onta, sapi, kambing. Wa huwa maf'ul khalaqna, yaitu maf'ul dari kalimat khalaqna. Fahum laha malikun, lalu mereka memilikinya, menguasainya. Bitamlikina iyahum laha bihaitsu yatasarrafuna fiha biwujuhi tasarrufat. Hakikatnya adalah kepemilikan kami, tapi untuk mereka. Bihaitsu yatasarrafuna fiha biwujuhi tasarrufat, mereka itu mengambil, memanfaatkan fiha, ada binatang ternak itu, biwujuhi tasarrufat, dengan berbagai macam manfaat, dengan berbagai macam tasarruf. Jadi kita disuruh berpikir, disuruh merenung tentang ciptaan Allah berupa binatang. Jadi kita diajarin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya apa? Agar supaya kita bersyukur, agar supaya kita memikirkan bahwa kita ini ada yang ciptain, ada yang nyiptain, untuk kita sembah. Melalui apa diajarinya? Melalui binatang. Allah ciptain tuh onta, sapi, kambing. Kemudian Allah yang ciptain, fahum laha malikun. Yang miliki siapa? Kita. Allah yang ciptain, yang miliki kita. Yang makan dagingnya kita. Yang kita pakai buat melukuk, yang kita buat pakai narik, yang kita buat pakai perang, yang kita buat pakai macam-macam lah. Binatang kita manfaatin. Ada yang buat mainan, ada yang buat teman hidup. Sesungguhnya adalah ciptaan Allah. Kemudian kita yang miliki. Kok bisa kita miliki? Wa zallalnaha lahum, dan kami tundukkan untuk mereka. Jadi binatang itu ditundukkan, ayyasayyarnaha munqadatan lahum bihaitsu la tasta'si 'alaihim bi syai'in mimma yuriduna biha. yakni kami jadikannya tunduk untuk mereka, tidak membantah itu binatang.
alaihim fi syai'in ma yuridun fiha, sesuai apa yang kita kehendaki. Jadi binatang itu yang miliki Allah, yang manfaatin kita. Kemudian binatang itu nurut aja sama kita karena apa? Ditundukkan Allah, ditundukkan Allah. Kucing ditundukkan Allah, kucing dikasih nama, kemudian begitu dipanggil nyaut dia. Kita. Udah, ayo anterin aku ke sana, mau perang, nurut dia. Kebo, ayo kita nyawa, nurut nggak? Nurut. Ngelukuk, istilahnya ngelukuk. Sapi, apa kalau sapi? Suruh narik gerobak. Kuda dibuatin derman. Kemudian narik orang. Tunduk. Itu diapakan? Ditundukkan oleh Allah Subhanahu, tundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar kita manfaatkan sesuai apa yang kita kehendaki, padahal itu adalah ciptaan Allah, ciptaan Allah. Kita memiliki, kita merawat. Makanya di sini anna khalaqna lahum. Ada istilahnya kami yang menciptakan binatang itu untuk mereka. Artinya kalau ada kata-kata kami khalaqna, Allah itu di situ ada peran masyarakat, ada peran orang. Jadi binatang dari kecil, kemudian orang perannya apa? Ngerawat, ngasih makan, ngasih kandang, gitu. Seperti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tuh, Quran kalam Allah. Quran dijaga oleh Allah, tapi ada kata-kata kami. Artinya di situ ada peran kita untuk menjaga Al-Quran. Diapakan Al-Quran dijaga oleh orang itu perannya? Dihafal. Makanya mudah orang menghafal Al-Quran. Orang dengan mudah menghafal Al-Quran. Itu peran manusia dalam apa yang Allah ciptakan. Kita miliki dan kita manfaatkan binatang itu dan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum fiha ay al-an'am, yakni binatang ternak itu manafi'un ghairul markubi wal aqli kal juludi wal aswafi wan nasali wal harsi 'alaiha wal ham. Jadi bisa kita manfaatkan ghairul markubi, selain daripada untuk kendaraan. Selain daripada untuk kendaraan, binatang dimanfaatkan untuk apa oleh kita? Wal akli, untuk makan. Kita makan dagingnya, kita makan paru-parunya, kita makan, bahkan sampai kulitnya dimakan. Mahal lagi harganya kulitnya. Sampai sumsumnya kita makan. Sampai sumsumnya kita makan. Ahlan, Kiai Rahmadin. Oke. Kal juludi, kulitnya juga bermanfaat. Kulitnya, tuh untuk sepatu, untuk tas, untuk kerupuk, untuk apa lagi? Macam-macam dah kulit. Untuk jok mobil, untuk jok di rumah, sofa. Masya Allah. Wal aswab, bulunya juga bermanfaat buat pakaian, buat jaket, macam-macam. Wan nasal, dan juga keturunan. Wal harsi 'alaiha wal hamli, dan juga untuk membajak sawah, untuk nyawah, untuk perang, untuk tunggangan-tunggangan lainnya, wal hamli, dan untuk membawa barang. Masya Allah, banyak banget. Itu kita dibuka pikiran kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa masyarib, dan juga minuman. Min albaniha, dari perasan susunya. Kambing keluar susu, sapi keluar susu. Apa lagi?
Hah? Iya. Bahkan pada apa tuh? Pada mahal. Susu kambing. Nah, susu kambing. Minuman. Apalagi binatang jadikan minum selain pada susunya? Banyak. Itu, insya Allah. Tapi kita tidak pernah mikir itu adalah ciptaan Allah yang dipergunakan, dimanfaatkan untuk kita. Tapi binatang itu ditundukkan oleh Allah. Mau dipotong, siapa aja dia? Kapan aja mau dipotong? Besok nih, Idul Adha. Siap dia dipotong. Emang kalau kita siap dipotong? Agak. Nah, binatang siapa aja dah. Mau diapain kan? Siap. Afala yashkurun. Apakah mereka tidak bersyukur? Ayyu syahiduna hadhihi ni'ami fala yashkuruna al-mun'ama biha fayaqbuduna. Yakni apakah mereka tidak menyaksikan binatang-binatang ini dan maka mereka tidak bersyukur al-mun'am kepada pemberi nikmat, fayaqbudunahu dengan menyembahnya. Jadi digugah pikiran kita, diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala hanya soal binatang saja biar orang itu bersyukur. Luas. Belum lagi kalau Allah kaji mata kita. Belum lagi kalau Allah kaji tangan kita. Makanya Allah tidak malu-malu. Innallaha la yastahi ayyadriba masalamma ba'udatan fama fawqaha. Tuh disuruh pelajarin tuh nyamuk tuh. Nyamuk kecil banget nyamuk. Tapi kalah kita menyamuk. Sampai gara-gara nyamuk orang mencari, menggaji, meneliti buat apa? Buat pembunuh nyamuk macam-macam. Supermarket macam-macam. Coba bayangin, Allah tuh ciptaannya kecil banget nyamuk. Alat kelaminnya di mana alat kelaminnya? Kayak apa? Jantungnya kayak apa jantungnya? Paru-parunya kayak apa? Tapi dia bisa hidup. Dan manusia kalau udah mau tidur, kalau nggak ada nyamuk nggak bisa. Itulah tujuannya Allah mengajari kita agar kita bersyukur kepada pemberi nikmat. Jangan syukur kepada nikmatnya, syukur kepada pemberi nikmat. Kalau syukur kepada nikmatnya habis, hilang tuh syukurnya. Makanya jangan syukuran. Jangan istilah ngapain? Syukuran. Ya, kalau syukuran mah selesai deh sebentar. Syukur kepada pemberi nikmat. Kalau kita syukur kepada pemberi nikmat, ingat kita semuanya tuh apa yang diberikan, apa yang diajarkan. Memang begitu. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatina wa yu'allimuhumul kitab. Mengajarin Allah. Allah ngajarin kepada kita. Wa yu'allimul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Tuh, ajarin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal allazi 'allama bil qalam. Diajarin 'allama bil qalam. Kita diajarin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk bersyukur agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita tidak ingat kepada pemberi nikmat yang membuat kita hidup itu susah. Seharusnya orang kalau bersyukur kan diapain? La in syakartum lazid, ditambah. Tapi karena kita dikasih ini aja udah kagak bersyukur. Susah. Apalagi kita hidup itu sampai melaksanakan apa yang Allah perdukan. Satu-satunya kita bersyukur dan menyembah dan mendekatkan diri kepada Allah, jalannya adalah kita melakukan aktivitas kehidupan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah perintah sholat sehari semalam 5 waktu, kita dikasih waktu 24 jam,
Kalau kita buat sholat sehari berapa? Berarti kalau 5 menit saja baru 25 menit. Jangan makin tawar-tawar lagi. Nikmatnya begitu banyak, begitu luas. Kalau kita diperintahkan puasa setahun sekali, ada 12 bulan, 11 bulan kita bebas makan di siang hari. Tuh, lakukan, wajib puasa. Lakukan, jangan makin ditawar-tawar. Ini udah cuman sebulan, cuman siang hari doang, pakai kagak puasa. Kagak puasa. Kalau kita disuruh zakat, oh banyak banget sawah kita tuh. Oh banyak banget kebun kita tuh. Oh banyak banget harta kita. Manfaatnya silakan semau lu. Tapi keluarin berapa? 2,5% doang. 2,5% doang. Kalau yang punya, kalau yang kagak, tahun sekali dah. Tuh yang lu makan tuh, yang lu makan, yang lu ngapain? Keluarin yang lu makan tiap hari. Berapa cuman? 3,5 liter gitu doang. Itu kalau kamu punya duit, kalau mampu, sehat, kuat, punya duit, berangkat no haji. Oh. Itu seumur hidup. Jangan makin dibantah. Itu salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, biar Allah juga kenal sama kita. Kan kalau kita mendekat satu jengkal, Allah mendekat kepada kita berapa? Satu depa ya. Kalau kita mendekat kepada Allah satu depa, Allah mendekat kepada kita satu hasta. Kalau kita mendekat kepada Allah berjalan, Allah mendekat kepada kita lari. Wah, kagak ada susahnya dah. Karena kita kategori kalau sudah melakukan apa yang diperlukan Allah, berarti kita menuju jalan untuk mendekatkan diri dan Allah juga dekat kepada kita. Tapi bagaimana sih biar hidup itu gampang, mudah, doa kita diterima, mohon perlindungan dikasih. Lakukan selalu yang sunnah. Lakukan yang sunnah. Hatta uhibbahu, sampai Allah itu cinta. Kalau Allah sudah cinta, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi. Kalau Allah sudah cinta, maka pendengaran yang kita buat mendengar itu ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, masuk ke telinga kita yang baik-baik, yang bagus-bagus. Dan telinga kita dengar saja tuh kebaikan, enak aja dengar kebaikan. Penglihatan kita allazi yubsir bihi, ada penglihatan kita, ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allati yabtishu biha, tangan yang kita gunakan untuk apa saja bermanfaat tangan kita, berguna manfaat kita, luas tangan kita ini, kebaikan-kebaikannya. Allati yabtishu biha, itu ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Warijlahu, dan kakinya allati yamsi biha, kaki yang digunakan itu kakinya Allah yang digunakan untuk berjalan, ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini, wa in sa'alani la u'tiyannahu, jika dia minta la u'tiyannahu, aku kasih kapan aja dia minta. Wala in ista'azani la u'izannahu, kalau dia mohon perlindungan dari apa saja yang jelek-jelek, aku lindungi. Dan Allah memberikannya tidak ragu-ragu. Ana fa'il, karena Allah sendiri yang melakukannya. Gitu. Sunnah itu ada 3. Satu sunnah yang memang apa istilahnya? Nawafil, tambahan. Jadi orang yang melakukan tambahan, ibadah tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu banyak banget manfaatnya. Orang yang paruh dia kerjain, tambahan, dia tambah senang, Allah akan dikasih. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Orang yang melakukan sholat tahajud sebagai
sunnah tambahan, nafilatan laka asa ayat asa rabbuka maqaman mahmuda. Orang itu dikasih tempat yang terpuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak hidupnya. Di mana saja, di kuburan terpuji, di mahsyar terpuji, di akhirat masuk surga terpuji, di dunia, di keluarga, tempat kerjaan, di masyarakat terpuji. Dia melakukan apa? Sunnah tambahan. Ada lagi yang namanya tatawu. Tatawu itu sukarela. Allah itu nggak peduli itu. Allah sudah kasih kalau kamu dalam perjalanan boleh berbuka puasa. Silahkan aja buka, nggak apa-apa. Tapi ada orang faman tatawwa khairan wa antasumu khairun lakum. Barang siapa yang sukarela dia tidak berbuka, dia puasa, khairun lakum, itu baik buat kamu. Oh, yang begitu aja yang Allah kagak peduli kita lakukan juga. Ada yang mustahab namanya, yang sampai membuat Allah cinta. Luas tuh, sunnahnya tuh luas. Tadi yang fardu, sekarang yang sunnah tambahan, luas. Insya Allah akan apa sunnahnya? Kita duduk di majlis, jangan duduk di tengah-tengah. Itu nggak boleh. Kita duduk di majlis, ada orang bangun. Kemudian karena tempatnya di depan, langsung orang bangun kita tempatin tempat duduk dia. Nggak boleh. Yang paling berhak adalah orang yang tadi itu. Padahal dia cuma ke kamar mandi, ditempatin aja. Di majlis, kalau kita makan, apa? Yang paling dekat. Jangan kita pengen makan lontong di depan kita nggak ada, sampai jalan ke sana. Gitu. Iya. La aqulu muttaqian. Di majlis kita juga nggak boleh makan bersandar. Kita juga nggak boleh makan dengan tangan kiri. Kalau kita membagi orang di majlis atau di mana kumpulan, sebelah kanan. Itu yang paling berhak dibagi duluan adalah yang sebelah kanan. Pokoknya Habib, orang soleh, makanya duduk di sebelah kanan. Kalau dia punya ilmunya, duduknya sebelah kanan. Nanti kalau kita dikasih sisa minumannya, pasti dia yang dikasih sebelah kanan. Gak mungkin sebelah kiri. Walaupun di sebelah kiri orang alim, orang terhormat. Nabi itu dulu begitu. Dulu ketika lagi duduk, sisa makanan dikasih orang di sebelah kanan. Padahal sebelah kanan itu adalah budak. Sebelah kiri itu orang-orang alim. Diturun sama sahabat, ya. Al-yamin, tangan duluan. Kalau kita habis bangun tidur tadi nih, jangan langsung cari makanan. Cuci dulu tangan. Aina batat ya dahu. Kita nggak tahu tadi malam tangan kita adanya di mana. Iya. Bisa ngupil. Iya. Itu bisa ngupil. Bisa tai ayam kita pegang. Orang lagi tidur. Iya. Kita mau wudhu saja, jangan langsung blok. Kumur. Sunahkan. Masukkan air dari hidung. Kita masuk ke masjid. Apa kaki kita yang kita pertama? Kita masuk ke WC, kaki luas. Kalau kita berludah, jangan coh ke depan. Nyongkok dikit ke kiri. Jadi jika sunnah nawafil, sunnah tatawu, sunnah mustahab, wa in sa'alani la utiyannahu. Kalau yang gitu-gitu kita lakukan, yang wajib udah beres. Sunnah la utiyannahu, Allah kasih. Makanya orang ada suka minta. Saya itu sekarang banyak banget orang datang, kiai minta wirid dong. Baca apa sih ini, beri kamu banyak banget, cepat banget. Begitu orang banyak. Orang ada begitu. Yang bawa air baca. Wirid itu dibaca sebanyak apapun, kalau orangnya tidak ilmiah seperti tadi, sama aja. Lah, bohong mah bohong, kotor mah kotor, wirid mah wirid. Wirid iya, yang wajib untuk jalan mendekatkan diri kepada Allah kagak dikerjain. Lah wirid apa? Jadi itu aja, mendekatkan diri dari yang wajib-wajib
melakukan yang sunnah-sunnah, baik yang nawafil, yang tatawuf, yang mustahab. Wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adzani la'uizannahu. Allah tidak akan ragu memberikannya itu, ana fa'il, karena Allah yang melakukan. Seperti Allah tidak ragu-ragunya ngapain tuh mencabut nyawa seseorang. Jika memang sudah waktunya, nggak ada undur dong, nggak ragu-ragu, udah dicabut aja. Mudah-mudahan dengan ngaji ini kita selalu belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.